Salam, salam jumpa lagi dengan saya Pendeta Mesnik Ataupa. Pembahasan kita kali ini berjudul Kemungkinan yang Tak Terbatas. Diambil dari pedoman pendalaman Alkitab Sekolah Sahabat Dewasa Triwulan 3 tahun 2020 dengan tema besar Menjalin Persahabatan untuk Allah, Sukacita Berbagi dalam Misinya, ditulis oleh Mark Finley. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita minggu ini, mari kita ulangi secara cepat pelajaran minggu lalu dengan tema Roh Kudus menguatkan kesaksian kita. Roh Kudus mendampingi orang-orang yang percaya dengan kuasa dan membimbing mereka dalam kegiatan bersaksi. Roh Kudus memimpin sebanyak mungkin orang untuk datang kepada Yesus. Roh Kudus menginsafkan dunia dari dosa, Yohanes 16 ayat 8, dan Roh Kudus menuntun orang kepada pertobatan. Roh Kudus yang membuat para rasul berhasil membaptis ribuan orang. Roh Kudus yang sama yang bekerja sampai pada hari ini. Roh Kudus yang aktif pada zaman Perjanjian Baru adalah Roh Kudus yang sama aktifnya pada zaman gereja sekarang ini. Roh Kudus yang menguatkan Stefanus untuk bersaksi bagi Tuhan di hadapan orang-orang yang kejam dan tak terkendali, yang merajam dia dengan batu sampai mati. Jangan pikir bahwa jika seseorang mati oleh karena bersaksi, Roh Kudus tidak bekerja. Roh Kudus tetap bekerja meskipun hasil akhir dari kesaksian kita adalah kematian. Minggu ini kita akan membahas tentang kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas. Ayat hafalannya tertulis di dalam 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Pokok pikiran kita untuk minggu ini adalah dilengkapi dengan karunia untuk melayani. Langkah-langkah untuk memahami pelajaran pekan ini dibagi dalam dua bagian besar. A. Pemberian karunia rohani kepada manusia. B. Mengembangkan dan menerapkan karunia rohani. Kita akan mulai dengan bagian A, yaitu pemberian karunia rohani kepada manusia. Di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 4 firman Allah berkata, "Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu." Kita berada di dalam gereja ini bukan karena kebetulan, tetapi kita dipilih oleh Allah. Efesus 4 ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Setelah kita dipanggil oleh Kristus ke dalam gereja ini, maka kemudian Kristus melengkapi kita untuk membangun tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Setelah Tuhan memanggil kita dan melengkapi kita, maka sumbernya berasal dari Roh yang sama dan memberikan karunia itu kepada semua orang secara khusus. 1 Korintus 12 ayat 18, firman Allah berkata, "Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya." Setelah kita dipilih, kita dilengkapi, kita diberi karunia oleh Roh yang sama, dan juga kita ditempatkan pada tubuh Kristus. Di dalam Yakobus 1 ayat 17 firman Allah berkata, "Setiap pemberian yang baik dan setiap pemberian yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau pertukaran bayangan." Semua pemberian adalah pemberian terbaik dan pemberian sempurna dari Kristus. Itu sebabnya kita dipanggil, kita dilengkapi dari Roh yang sama
dan ditempatkan pada tubuh Kristus. Itulah pemberian yang terbaik dan yang sempurna. Ketika kita belajar Alkitab, maka kita akan menemukan karunia rohani yang ditulis di dalam 3 buku di dalam Alkitab. Buku pertama yang menulis tentang karunia rohani itu adalah 1 Korintus 12 ayat 8 sampai ayat yang ke-10, yaitu karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, karunia memberikan iman, kuasa untuk mengadakan mujizat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Umat Tuhan yang sudah dipilih dilengkapi dengan karunia-karunia ini. Meskipun semua orang tidak mungkin memiliki karunia yang sama jumlahnya, masing-masing orang memiliki karunia dalam jumlah yang berbeda-beda. Buku kedua yang mencatat tentang karunia rohani adalah Roma 12 ayat 6 sampai 8. Jika untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan bagian iman kita. Jika untuk menghibur, baiklah kita memberi penghiburan. Jika untuk melayani, baiklah ia melayani. Jika untuk memberi, baiklah ia memberi dengan murah hati. Jika dengan menunjukkan belas kasihan, baiklah melakukannya dengan sukacita. Jika untuk mengajar, baiklah ia mengajar. Jika untuk memimpin, baiklah ia memimpin dengan sungguh-sungguh. Buku yang ketiga yang menulis tentang karunia rohani adalah Efesus 4 ayat 11. Baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Dari 3 buku ini kita dapat melihat bagaimana lengkapnya karunia yang diberikan ke dalam gereja, karunia yang dianugerahkan kepada setiap anggota di dalam gereja. Karunia-karunia di atas adalah harta surga yang diberikan kepada para pengikut Kristus. Karunia itu sudah menjadi milik kita di dalam Kristus, tetapi kepemilikan sesungguhnya bergantung atas penerimaan kita kepada Roh Allah. Ellen G. White, Seri Membina Keluarga, Jilid 5, halaman 248. Allah memberikan kepada kita karunia yang cocok dengan kepribadian kita, dan Allah menggunakan keterampilan kita untuk tujuan Allah dan untuk kemuliaannya. Karena tubuh Kristus adalah gerakan yang dinamis dari orang-orang yang mendapat karunia yang berbeda-beda. Bagi Allah yang penting bukan apa yang Anda miliki, tetapi apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda miliki. Artinya, jika Anda memiliki 1 karunia, lakukanlah itu. Jika Anda memiliki 2 karunia, lakukan itu. Jika Anda memiliki 5 karunia, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Ketika kita menggunakan karunia yang Allah berikan kepada kita untuk kemuliaannya, maka karunia itu akan meningkat, karunia itu akan berkembang, dan karunia itu akan bertumbuh. Tuhan memberikan karunia rohani kepada setiap orang percaya. Bersaksi adalah panggilan Allah kepada semua orang percaya. Ingat, karunia rohani diberikan untuk memuliakan Allah, bukan untuk membuktikan bahwa kita adalah pengikut Yesus. Bagian B atau bagian yang kedua yaitu mengembangkan dan menerapkan karunia rohani. Apakah karunia kita besar?
atau kecil, kita harus gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Kita harus gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta ditulis di dalam Matius 21 ayat 15. Firman Allah berkata, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada hari ini, karunia rohani atau talenta diberikan kepada umat manusia sesuai dengan kesanggupannya. Tuhan tahu kesanggupan Anda dan Tuhan tahu kesanggupan saya. Itu sebabnya Ia mengaruniakan karunia dan talenta berdasarkan kemampuan kita. Ada orang yang mampu menerima 5, ada orang yang mampu menerima 2, dan ada orang yang mampu menerima 1. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita menerima 1, tetapi ketika kita kembangkan, maka karunia itu akan berkembang, karunia itu akan bertumbuh, dan karunia itu akan meningkat. Jika kita menerima 2 karunia dan kita menjalankannya untuk kemuliaan Tuhan, maka karunia itu akan meningkat, karunia itu akan bertumbuh, dan karunia itu akan bertambah. Tetapi jika karunia itu kita tidak jalankan, maka karunia itu akan hilang. Apa artinya talenta bagi penerima? Pertama, ingat, talenta itu bukan milik mereka. Talenta itu bukan milik penerima, tetapi itu adalah milik pemberi. Itu adalah milik pemberi talenta itu. Yang kedua, bukan siapa yang memiliki lebih banyak talenta dan siapa yang lebih sedikit memiliki talenta, tetapi siapa yang menjalankan talenta itu. Fokusnya adalah semua yang menerima talenta wajib untuk mengembangkan talenta itu. Apakah 1, apakah 2, apakah 3, semua penerima wajib mengembangkan talenta itu, karena ada waktunya untuk bertanggung jawab. Jika kita menyia-nyiakan kesempatan untuk melayani dalam ladang penginjilan, pada akhirnya kita akan kehilangan kemampuan untuk melayani. Semua anggota gereja dibutuhkan untuk mencapai misi Kristus. Jika kita perhatikan di jemaat-jemaat kita, boleh jadi ada anggota jemaat yang menurut kita lemah dan tidak dapat menginjil. Ingat bahwa semua anggota memiliki karunia untuk bekerja bagi Tuhan, kecuali kita tidak mau menggunakan talenta atau karunia itu. Contoh terbaik adalah ilustrasi tentang anggota tubuh kita. Contoh yang paling sederhana adalah bulu mata. Kelihatannya tidak penting, namun tanpa bulu mata, maka partikel-partikel debu akan merusak mata kita. Itu sebabnya Tuhan menaruh bulu mata di mata kita. Ada anggota yang kelihatannya tidak penting di dalam jemaat, tetapi dia dikaruniakan karunia rohani untuk membangun tubuh Kristus. Pengalaman saya sebagai gembala jemaat, anggota saya bernama Bapak Wahid. Bapak Wahid bekerja sebagai koster di gereja. Suatu waktu ia mengecat gereja. Tangga yang digunakannya untuk mengecat gereja patah, dan cat tersebut masuk ke matanya, dan kemudian ia menjadi buta. Akhirnya gereja kemudian mengirim dia untuk pelatihan massage, dan setelah ia menjadi ahli, ia kembali lagi ke tempat itu, dan ia menjadi anggota yang setia.
ketika saya menjadi gembala jemaat di tempat itu, ketika saya mengajar Alkitab di rumah-rumah, baik di rumah jemaat, baik di gereja, maka saya suka memberikan kepada Bapak Wahid ini nama-nama tertentu untuk didoakannya sementara saya sedang mengajar. Ketika jiwa-jiwa itu dibaptiskan, bukan hanya saya yang mendapatkan atau menjalankan misi penginjilan, tetapi Bapak Wahid telah melaksanakannya. Ketika saya mengajar, ia berdoa untuk saya dan untuk orang-orang yang belajar Alkitab. Dengan kata lain, meskipun ada anggota jemaat yang memiliki kekurangan, kelemahan fisik, jangan lupa mereka memiliki karunia untuk menginjil. Mereka tidak dapat berjalan ke rumah jemaat, tetapi mereka bisa berdoa di tempatnya. Semua anggota jemaat sama pentingnya di hadapan Tuhan Yesus. Semua anggota jemaat dipanggil untuk melayani. Semua anggota jemaat dilengkapi dengan karunia rohani. Ringkasan pelajaran kita sepanjang minggu ini adalah, saya membacakan kembali 1 Tesalonika 1 ayat 4. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Ingat ini saudara-saudara, Ia memilih kamu. Kehadiran Anda di gereja bukan kebetulan, tapi Anda sudah dipilih. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Efesus 4 ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kita dipilih dan kita dilengkapi untuk membangun tubuh Kristus. Sumbernya satu dan sama. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. 1 Korintus 12 ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Kita dipanggil, kita dilengkapi, kita diberi karunia dari Roh yang sama, dan kita ditempatkan di dalam tubuh Kristus. Itulah pemberian yang terbaik, itulah pemberian yang sempurna dari Bapa segala terang untuk saudara dan saya, di mana tidak ada perubahan dan pertukaran bayangan pada Tuhan. Bersyukurlah karena Anda menerima pemberian yang terbaik. Apakah karunia kita besar atau kecil? Kita harus gunakan untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita. Kita tidak mencari untuk terkenal, tetapi kita memperkenalkan Kristus. Perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta di dalam Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Boleh jadi di dalam satu keluarga bervariasi talenta yang dimiliki oleh anggota tersebut. Tapi jangan lupa, semua anggota keluarga dipanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan. Pertama, ingat bahwa talenta itu bukan milik si penerima. Talenta itu bukan milik mereka. Itu adalah milik pemberi talenta. Itu adalah milik Tuhan. Bukan siapa yang memiliki lebih banyak talenta dan siapa yang lebih memiliki sedikit talenta. Berapapun jumlah talentanya, dia akan berguna jika dijalankan. Fokusnya adalah semua yang menerima talenta wajib untuk mengembangkan talenta itu. Panggilan bagi kita adalah, coba identifikasi karunia rohani yang saudara miliki sampai pada hari ini. Coba catat karunia rohani yang saudara miliki sampai pada hari ini. Coba renungkan karunia rohani yang saudara miliki sampai hari ini. Ada berapa banyak karunia yang Anda miliki?
Sudahkah Anda mengembangkan karunia-karunia itu? Jika Anda sudah mengembangkan karunia itu, maka terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi jika belum, mari kita berdoa agar kita menggunakannya sekarang. Sekarang, bukan besok. Sebab masing-masing kita akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, kami sudah pelajari bahwa karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kami, meskipun sedikit jumlahnya dibandingkan dengan orang lain, kami rindu untuk menjalankan dan mengembangkannya, sebab kami tahu itu akan berkembang, bertumbuh di dalam hidup kami. Bantulah semua anggota jemaat yang mendengar pada hari ini, supaya mereka dapat mengidentifikasi karunia-karunia itu dan menjalankannya, baik di dalam rumah tangganya, maupun di dalam jemaat, maupun di dalam masyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Untuk informasi lanjutan, hubungi Facebook Makaditi Pasti Mantap, atau pada email atau @mail.com atau senior@yahoo.com. Bisa juga Anda menghubungi kami melalui telepon 013 73 309 119. Tuhan Yesus memberkati kita semua.